Kalau kamu kira game sandbox adalah permainan yang membutuhkan ember dan sekop, kamu pasti bakal kaget. Game sandbox adalah jenis video game di mana kamu sebagai pemain tidak dibatasi dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kamu juga punya kebebasan untuk menjelajahi dunia game dan berinteraksi dengan pemain lain. Game sandbox yang paling terkenal adalah Minecraft. Saat main Minecraft, kamu ditaruh di dunia terbuka yang tak terbatas dan acak tanpa tujuan akhir yang sudah ditentukan. Kamu bisa menjelajahi gunung, hutan, gua, dataran, dan lautan atau mulai membangun, mengganti, atau menghancurkan sekelilingmu. Semuanya dalam siklus siang dan malam. Game revolusioner ini dikembangkan pada tahun 2009 dan awalnya bernama Cave Game. Gak kayak game lain pada saat itu, game ini memberi pemainnya kemampuan untuk membuat barang sendiri, bukan berinteraksi dengan struktur game. Untuk membangun sesuatu, kamu juga harus mengumpulkan sumber daya sendiri. Nah, saat ini, Minecraft lebih ke game bertahan hidup. Pemain harus terus-menerus mengatasi fitur ganas dari dunia yang luas ini. Grafis kotak-kotak Minecraft langsung jadi hit karena kebebasan yang diberikannya kepada para pemainnya. Game ini sudah terjual lebih dari 200 juta kopi hingga saat ini dan punya lebih dari 125 juta pemain aktif bulanan. Industri video game secara keseluruhan sama menariknya, nilainya bahkan sampai 100 miliar dolar secara global. Jika menelusuri datanya lebih dalam, kita bisa melihat bahwa sekitar 2/3 rumah di Amerika punya setidaknya satu anggota yang berinteraksi dengan video game secara rutin. Kini ada berbagai platform yang bisa kamu pilih, dari ponsel hingga PC sampai sistem arcade. Gak heran industri video game memimpin dalam hal teknologi komputer. Tapi, di mana semua ini dimulai? Ada yang mengatakan pada tahun 1952 saat seorang profesor Inggris mengembangkan OXO, game yang mirip tic-tac-toe untuk disertasi universitasnya. Lalu diikuti oleh Tennis for Two karya William Higginbotham pada tahun 1958 yang ditampilkan di komputer analog. Tapi dunia game tidak selalu menyenangkan karena di tahun 1983, industri video game mendapat pukulan besar karena beragam faktor. Seperti terlalu ramainya pasar konsol game dan sejujurnya kualitas video game saat itu menjadi sangat rendah. Contohnya adalah E.T. yang kini terkenal, sebuah game berdasarkan film berjudul sama yang hingga kini dianggap sebagai video game terburuk yang pernah dibuat. Game itu membingungkan, sangat sulit dipelajari, dan grafiknya juga jelek. Game itu adalah kegagalan komersial besar bagi perusahaannya, sehingga salinan yang berakhir di tempat pembuangan sampah New Mexico pada tahun 1983 jumlahnya cukup gila. Pada tahun 2014, beberapa salinan ditemukan kembali di padang pasir dan dijual di pelelangan. Beberapa franchise game terkenal yang dirilis pada paruh kedua abad ke-20 masih ada sampai sekarang. Kamu pasti pernah mendengar game seperti Super Mario Bros., The Legend of Zelda, atau Metroid. Maju cepat ke pertengahan 1990-an saat video game tumpang tindih dengan industri film. Misalnya Super Mario Bros., film live actionnya dirilis pada tahun 1993. Video game Harry Potter adalah salah satu yang paling terkenal, ada banyak pilihan di dalamnya, beberapa berdasarkan novel, sementara yang lain dimaksudkan untuk menemani dunianya yang luar biasa. Sejak tahun 2001, setidaknya 15 video game Harry Potter telah diluncurkan dan itu hanya untuk PC dan konsol. Namun kalau kamu bertanya kepada para kritikus, sebagian besar akan mengatakan game Chamber of Secrets adalah yang terbaik. Namun gak ada franchise game lain seperti Mario. Awalnya bernama Donkey Kong pada tahun 1981 dan tujuan game ini saat itu adalah supaya karakter kecil bernama Jumpman menyelamatkan rekannya Pauline dari monyet besar jahat. Karakter uniknya menarik perhatian penonton karena pakaian dan topi merahnya, tapi bagaimana dia bisa berakhir dengan nama Mario? Ceritanya, salah satu desainer di balik permainan tersebut melihat Jumpman punya penampilan mirip dengan salah satu pemilik kantor tempatnya bekerja, dan namanya tentu saja Mario.
Kalau kamu mengira video game sebagian besar untuk anak-anak, kamu pasti bakal terkejut lagi. Sebuah laporan tahun 2022 mencatat sekitar 2/3 orang Amerika bermain game secara teratur. Itu sama dengan lebih dari 215 juta orang. Tapi bukan cuma itu, 75% pemain ini berusia di atas 18 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, rata-rata pemain video game saat ini berusia 33 tahun. Apa yang membuat video game begitu menarik sehingga membuat kita ketagihan bahkan saat sudah dewasa? Jawabannya nggak simple karena itu tergantung jenis game yang kamu mainkan dan bahkan kepribadianmu sendiri. Tapi kebanyakan orang mengatakan mereka masih mengambil stik konsol sesekali karena memberi kegembiraan, merangsang mental, atau menawarkan penghilang stres dari aktivitas sehari-hari. Salah satu alasan menarik lainnya adalah fakta bahwa video game menyatukan kita. Pada tahun 2020 misalnya, 65% pemain berkata mereka hanya menikmati game yang membantu berinteraksi dengan orang lain. Jumlah itu meroket menjadi 77% pada tahun 2021 dan menjadi 83% pada tahun 2022. Video game membantu kita lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dan memungkinkan kita terhubung dengan teman dan keluarga terlepas dari jarak. Beberapa orang dewasa bahkan menunjukkan bermain game telah membantu meningkatkan kemampuan mereka di dunia nyata, termasuk keterampilan memecahkan masalah, berpikir kritis, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan serta deadline. Main game juga bisa memberi orang merasa stabil dan punya tujuan. Kamu main di mesin yang punya aturan dan batasan tertentu dan bisa diprediksi dengan mudah. Kalau kamu bermain sesuai aturan, kamu akan menang. Mudah dan menghibur. Anehnya, para ahli bedah juga bisa mendapat manfaat dari bermain video game. Penelitian menunjukkan mereka yang sesekali suka main video game membuat kesalahan 37% lebih sedikit dan 27% lebih cepat dibanding rekan-rekan mereka. Industri ini juga baru saja menjadi wadah penonton olahraga terbesar. Dinamai e-sports, mereka telah mengumpulkan lebih banyak penonton dalam beberapa tahun terakhir dibanding Super Bowl atau bahkan final NBA. Menurut berbagai sumber, pemain game profesional bisa berumur sangat muda, bahkan ada pemain game profesional berusia 7 tahun. Video game dimainkan di luar angkasa? Jelas bisa! Di tahun 1993, game Tetris adalah yang pertama dimainkan di luar atmosfer kita. Sesi video game terlama berlangsung selama 138 jam dan hal ini terjadi di tahun 2015. Dari tanggal 11 hingga 17 Juli, Carrie Swiecki memainkan game berjudul Just Dance dalam sesi yang nantinya memecahkan semua rekor. Ingat pas aku bilang kalau area permukaan Minecraft tidak terbatas? Ternyata area itu bisa diukur dan diperkirakan jauh lebih besar dari permukaan bumi. Beragam sumber mengklaim area itu bisa sampai 8 kali lebih besar, tapi belum ada info pasti tentangnya. Hal itu agar para pemain mendapat kemungkinan tak terbatas untuk menjelajah dan membuat sesuatu. Beberapa video game punya sekampung orang di belakang pembuatannya. Contohnya GTA San Andreas, game yang memecahkan Guinness World Record pada tahun 2009 karena menjadi video game dengan pengisi suara terbesar. Ada lebih dari 861 orang yang terlibat mengisi suara game ini dengan 174 aktor dan 687 penyulih suara tambahan. Banyak dari penyulih suara tambahan ini adalah penggemar berat game ini dan ingin sekali menjadi bagian dari cerita. Penemu asli Game Boy tidak lain adalah petugas kebersihan suatu perusahaan. Presiden perusahaan ini melihat si petugas kebersihan bermain mainan yang dia buat karena bosan dan sisanya adalah sejarah. Yang pasti, petugas kebersihan itu melanjutkan hidup dengan karir yang mentereng. The Sims adalah salah satu dari video game yang ideal memungkinkanmu membangun rumah, keluarga, dan circle pertemananmu sendiri di dalamnya. Kamu bahkan bisa memelihara hewan dan bekerja. Gak banyak orang yang tahu, game ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi game simulator arsitektur dan para karakternya cuma dibuat untuk mengevaluasi bangunan.